Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Heru beserta tim dari Kementerian Tanparika, yang saya hormati para pengurus Tegar, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu anggota workshop. Di sini saya mau bercerita awal mula saya terjerat riba. Awal pertama saya meninggalkan rumah mertua karena saya tidak bisa hidup bersama mertua, terutama ibu mertua saya, karena saya dan mertua sama-sama keras. Boleh dibilang saya Tom and Jerry ya, sama mertua saya waktu itu. Berarti mertua bapak ya Pak? Iya. Waktu itu saya nyuruh milih istri apa orang tua yang harus saya. Katanya kena aneh gitu. Nah, saya mulai ngontrak kurang lebih 3 tahun. Di tahun pertama saya beserta suami sepakat membeli mobil karena suami saya jualan kerupuk. Nggak mungkin pakai motor terus ya, mesti hujan ayam, payu ayam, rata soda ayam. Nah itu beli mobil kurang lebih 30 juta, kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah lunas. Pas lunas itu ada orang menawarkan rumah, harganya kurang lebih 150 juta. Saya dan suami sepakat untuk membeli rumah itu. Nah rumah itu dibeli dengan cara patungan, urunan ya. Saya urun 50 juta, suami 100 juta. Tapi di sini tidak fair ibu-ibu bapak-bapak. Saya 50 juta itu dengan cara menjual sebagian warisan dari orang tua saya. Sedangkan Pak Wanto minjem bank. Soalnya dia belum dapat warisan sampai sekarang. Nah di situ belum nyampe 1 tahun sudah oleng. Saya jualan di pasar, Pak Wanto keliling. Saya pinjam lagi di bank sebesar 25 juta. Belum nyampe 1 tahun sudah oleng lagi. Dagangan saya menipis, modal habis karena kita fokus untuk bayar angsuran. Di BRI itu tiap 6 bulan top up untuk memperpanjang jatuh tempo. Dari itu belum bisa lunas, saya pinjam lagi di koperasi 20 juta untuk menambah modal dan bertahan hidup ya. Nah di situ mulai oleng lagi. Sekarang udah hancur ya. Tapi saya menyesal karena saya sudah lunas baru. Saya belum lunas ya. Terus saya sudah nggak punya pilihan lain, jaminan sudah habis. Saya mau menjual warisan saya masih takut sama keluarga saya. Saya menghormati suami saya, kalau saya urus semua nanti dia nggak prihatin gitu ya. Nah di situ saya ketemu teman saya dikenalkan sama Umikus. Saya disuruh nelfon Umikus, saya malam-malam nelfon Umikus. Dan Umikus bilang besok aja hari Jumat ketemu di Maron di rumahnya Pak Arif sama Bu Ika. Setelah kajian Jumat sore, saya disuruh ke sana pada asas ikut kajian, tapi waktu itu saya belum mau kajian ya, pikiran pusing, nggak mau ikut kajian. Saya datang ke Maron itu pada bisa. Saya ingat waktu itu yang isi kajian Ustadz Agus Hani Kendal. Saya setelah bisa Umikus menceritakan apa yang saya alami, terus Umikus menyarankan untuk mengacetkan semua angsuran itu, semua angsuran. Dalam pikiran saya, setelah 1 hari aja BRI sudah berber kok malah suruh macet gitu ya. Tapi karena saya memang sudah nggak ada uang, modal sudah menipis, akhirnya saya sepakat untuk tidak mengangsur lagi. Alhamdulillah nggak mengangsur gitu ya. Nah itu
Terus Umi tapi harus ikut kajian-kajian, ikut kegiatan yang ada di Tegal. Kajian di Tegal itu ya ada apa itu resepsi masjid itu juga yang bagus. Terus di kajian itu kita diajarkan banyak ilmu, di antaranya SOP lunas hutang, yaitu ada apa itu riyadhah, ada sedekah dan macam-macam. Dan satu yang saya tidak suka, birrul walidain. Nah, di situ karena saya sama mertua Tom and Jerry, masa saya mau birrul walidain kan tidak mungkin ya Bu. Nah di situ saya jangan yang birrul walidain, ya harus itu saya mau birrul walidain sama orang tua saya nggak punya orang tua, saya harus birrul walidain ke mertua, saya tidak mau Pak. Saya tidak mau. Dia kasih. Saya mengikuti semua donor darah ikut, qiyamul lail saya ikut, saya jalankan itu qiyamul lail juga ya. Nah setelah saya masuk Tegal dan ikut resep-resep masjid, alhamdulillah hati tenang, banyak keajaiban-keajaiban dan pertolongan Allah yang datang bertubi-tubi. Pertama, suami saya jadi tambah khusyuk. Nah, sekarang sudah jadi Bapak Muadzin. Ya. Di Masjid Tandok dan Oh ya. terus anak saya yang kecil itu alhamdulillah tambah rajin belajar, rajin mengaji. Saya masukkan di MI dan alhamdulillah kemarin ikut tahfidz Quran, mendapatkan juara 2. Terus ibu mertua saya pelan-pelan juga baik dengan saya dan apa menunjukkan hati saya juga mulai mendekat sama mertua. Dan selama saya masuk Tegal kurang lebih 3 tahun, alhamdulillah BRI belum pernah datang ke rumah saya menagih, Tamsis juga belum pernah datang ke rumah saya. Padahal saya sama BRI itu dekat rumahnya, 1 RT, tapi iya. Terus di bulan September itu, alhamdulillah saya bisa mengambil sertifikat di BRI atas bantuan pendampingan Umikus dan Pak Huda, itu di angka pokok alhamdulillah. Dan untuk bantuan Kak Umi ada video ngaji 3 tahun oh ya saya hadapi sendiri itu bantuan. Saya nego, alhamdulillah saya bisa bayar di angka pokok tapi dengan cara mencicil semampu saya. Dan berkat itu riyadhah, resep-resep masjid, sekarang ibu mertua saya itu baik. Saya suruh birrul walidain kan belum sepenuhnya, ternyata Allah memberi jalan lain. Ibu mertua saya dikasih sakit yang 1 tahun belum sembuh, keadaannya lemah. Saya harus merawat dia dan apa-apa ibu mertua itu harus saya mantau tapi harus saya ya dengan senang saya juga bisa meskipun berundel gitu ya. Ikhlas ya. Ya ikhlas waktu itu sampai motong kuku aja harus saya.